Bisa ulangi lagi. Tidak yang dipermasalahkan itu adalah perpecahan, tapi yang dipermasalahkan adalah hidup nggak dua-dua yang telah berpecah tadi. Kalaulah dua-dua tadi berpecah, tapi hidup, nggak ada masalah. Karena apa? Karena kehidupan itu hadir gara-gara mereka menyadari bahwa mereka membutuhkan air. Maka pertanyaan kedua, apa yang lagi diributkan? Maya yang diributkan. Maya lagi kalau yang nggak diributkan itu adalah harta dan tahta. Maka ketika orang yang meributkan harta dan tahta, maka sadarlah dia bahwa itu nggak perlu diributkan. Yang diributkan itu adalah bila kita nggak kedapatan air. Makanya kehidupan-kehidupan yang sudah dibagi oleh Allah, itu yang mayoritas adalah di bumi. Kenapa? Karena bumi itu memiliki muatan air yang paling maksimum. Yang kedua adalah Mars. Yang ketiga adalah Jupiter. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam giat. Kali ini kita membahas tentang teori Big Bang. Tentunya yang kembali Ustadz selalu ingat dan mengingatkan kalian adalah dengan kembali nama mata kuliah kita. Jelas terdengar suara Ustadz? Jelas Ustadz. Jelas, Ustadz. Jelas, Ustaz. Yaitu Al-Quran, Sains, dan Teknologi. Maka Al-Quran inilah yang menjadi imam. Sains dan teknologi bagaikan makmumnya. Sains itu adalah makmum laki-laki, teknologi adalah makmum perempuan. Ya, oma-oma ini kan biasanya langsung praktek aja itu, itulah teknologi. Jadi ternyata emak-emak itu menurut Ustaz Sapriandi menganalogikan dengan bahasa Indonesia adalah sebuah teknologi. Ya, dia main langsung kepada manfaat. Tapi bisa juga kepada mudarat. Ya, kalau emak-emak itu udah kadang tanggung kali waktunya nggak ada terbuang, mulailah dia bersolek, mulai dia lagi bermasker, bermake up, hingga akhirnya terjadilah kompetisi kecantikan antara emak-emak satu muda dengan emak-emak muda yang lainnya. Maka muncullah teknologi itu bagaikan bom atom yang dilemparkan ke sebuah lautan dalam sehingga menjadikan tsunami beberapa daerah. Ternyata ketika emak-emak muda yang bagus cantik itu berjalan di tengah jalan, itu bisa membuat para bapak-bapak yang mengendarai mobil bertabrakan melihat emak muda cantik tadi. Inilah yang saya bahas tadi teknologi. Sains itu adalah bapak-bapaknya. Nah, imamnya adalah Quran. Al-Quran ini saya kembalikan, baik tadi sekedar joking aja ya, anekdot kecil aja ya, biar enggak terlalu tegang. Baik, kita kembali kepada Al-Anbiya ayat 30. Yang isinya, awalam yarul ladina kafaru anna samawati wal ard. Tidakkah kamu lihat orang-orang kafir itu, ya, bahwa langit dan bumi itu, wahai orang-orang kafir, lihatlah bahwa bumi itu pada dasarnya adalah rataqa, padu. Fafataknahuma. Maka kami pisahkan keduanya dari padu tadi, maka berpisah menjadi dua, langit dan bumi. Wajalna minal ma'i kullu syai'. Dan kami jadikan air itu adalah kehidupan. Inilah yang menjadi kata kunci utama yang ingin kita jadikan kupasan utama. Apa dia? Ma. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan dari air itu sebagai kehidupan. Bagi apa? Bagi langit dan bumi. Sama wal-ard. Apalah yu'minun. Jadi adik-adik sekalian,
Kita nggak boleh terjebak dengan apa yang didebatkan oleh kalangan modernis, karena ini hadir pada abad ke-18, tahun 1700 Masehi, Miladia. Ya, sedangkan ayat ini sudah hadir pada tahun 6 Miladia. Akhir 6 Miladia atau tepatnya adalah abad ke-7, 623 Miladia. Tepatnya abad ke-7. Maka yang menjadi kata kunci utama dari teori ini adalah dibahas dalam Quran, minal ma'i kulla syai'in hayyin. Air. Maya kita pula debatkan lagi masalah langit dan bumi telah memencar. Yang dulunya satu, berpecah dia jadi dua. Pertanyaannya adalah, ketika pecahnya satu tadi menjadi dua, yaitu langit dan bumi, adakah kehidupan atau tiada kehidupan? Jawabannya adalah ada. Ya, dan jawaban yang kedua adalah tidak mungkin tidak ada kehidupan. Nah, inilah yang sebenarnya ingin dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidaklah dipermasalahkan tentang perpecahan. Tapi yang dipermasalahkan adalah yang berpecah tadi bisa hidup nggak dua-dua. Bisa ulangi lagi. Tidak yang dipermasalahkan itu adalah perpecahan, tapi yang dipermasalahkan adalah hidup nggak dua-dua yang telah berpecah tadi. Kalaulah dua-dua tadi berpecah tapi hidup, nggak ada masalah. Karena apa? Karena kehidupan itu hadir gara-gara mereka menyadari bahwa mereka membutuhkan air. Seperti hujan yang turun di tempat Ustadz ini. Maka pertanyaan kedua, apa yang lagi diributkan? Maya yang diributkan. Maya lagi kalau yang nggak diributkan itu adalah harta dan tahta. Maka ketika orang yang meributkan harta dan tahta, maka sadarlah dia bahwa itu nggak perlu diributkan. Yang diributkan itu adalah bila kita nggak kedapatan air. Nggak kedapatan air. Makanya kehidupan-kehidupan yang sudah dibagi oleh Allah, itu yang mayoritas adalah di bumi. Kenapa? Karena bumi itu memiliki muatan air yang paling maksimum. Yang kedua adalah Mars. Yang ketiga adalah Jupiter. Nah, ketika terjadinya antisipasi manusia untuk mengunjungi Mars dan Jupiter, gara-gara membahas akan terjadi kehancuran di bumi, mereka orang-orang kaya sudah mulai merancangkan bagaimana akan bisa membuat kehidupan di Mars dan Jupiter. Kenapa? Karena yang memiliki muatan air kedua setelah bumi adalah Mars. Yang ketiga adalah Jupiter. Dan ternyata di saat itulah yang terjadi munculnya virus vaksinisasi sehingga terjadilah maka karantina ketika orang-orang yang pulang dari planet Mars dan Jupiter di karantina. Kenapa? Karena di Mars dan Jupiter itu adalah kehidupan bangsa jin yang dikenal dengan bahasa lain adalah alien. Dan dia mempunyai senyawa yang berbeda dengan manusia. Baik, ini Ustadz sekedar menjelaskan lompatan di awal temuan kita utama adalah air. Baru kita masuk kepada dentuman tadi. Maka pertama Ustadz tulis di sini, bagian pertama, Allah telah menggambarkan akan muncul pembahasan tentang teori Big Bang di abad ke-18 alias tahun 1700 Masehi. Yang pertama. Yang kedua, Quran yang pertama tadi disitulah Quran telah menjawab. Yang kedua, mengategorikan yang tidak percaya sebagai kafir dan yang percaya akan menuju hidayah Allah. Ustaz bacakan dulu ini. Yang ketiga, hal yang padu Allah gambarkan di situ disebut dengan wahdah.
kesatuan atau bahasa kita innalillah wa inna ilaihi rajiun. Bukankah kita selalu dijelaskan dalam surah Al-Baqarah itu alladzina idza asobathum musibah qalu innalillah wa inna ilaihi rajiun. Apa musibah itu? Terutama yang kita pahami perpisahan. Berpisah dari hidup dengan yang mati. Berpisah dengan yang dari yang mati kepada dari kehidupan. Berpisah dari bahagia kepada kependeritaan. Berpisah dari kekayaan menjadi miskin. Berpisah dari yang lulus dengan dari yang tidak lulus. Ini yang disebut perpecahan dentuman. Tapi ketika dia mampu untuk memahami bahwa itu adalah kembali kepada semua milik Allah, balik kepada Allah, itulah kehidupan. Nah, ini yang disebut dengan wahdah. Ya, menjelaskan wahdah. Fafatatna huma, maka kami pecahkan, kami pisahkan menjadi dua. Huma itu apa? Langit dan bumi. Ada penduduk langit, ada penduduk bumi. Penduduk langit itulah tadi bisalah di satu kategori, tapi tidak dikembangkan dalam kupasan keislaman yang disebut dengan bangsa jin. Tapi yang paling utama adalah bangsa malaikat. Kenapa? Karena nggak ada nafsu di situ. Tapi ada satu sisi adalah bangsa jin yang ketika terjadi pertikaian di saat Ijajil berhasil mengalahkan pasukan jin bersama malaikat, maka akhirnya para jin tadi yang serakah itu malu. Malu dan akhirnya mereka berpencar. Ada yang lari ke daratan, ada yang lari ke lautan, dan juga ada yang lari ke udara alias langitan. Itulah tadi yang Ustadz bilang, Mars dan Jupiter. Kenapa? Karena mereka tetap juga sama seperti kita, membutuhkan air. Di mana planet yang mempunyai air, pasti ada kehidupan. Cuman senyawa kehidupan yang mereka miliki beda dengan senyawa kehidupan kita. Maka di saat itulah ketika berjumpa antara manusia dengan alien alias jin di langit, maka di situ akan terjadi terkenalah virus. Maka di dalam kajian luar angkasa, maka dilakukanlah mereka karantina selama berapa lama. Kenapa? Biar beradaptasi dengan alamnya di bumi. Karena khawatir nanti alam yang lengket. Kenapa? Semua itu akan merasakan untuk mencari. Baik, ini udah ceritanya, udah nanti kita kemana-mana. Itu yang ketiga. Yang keempat, menggambarkan alam semesta langit dan bumi keduanya membutuhkan air. Air inilah yang Ustaz maksud dengan arsyun. Arsyullah. Dari mana Ustaz ambil arsy ini? Dari kisah Isra wal Mi'raj. Karena ternyata singgasana Allah itu adalah air. Air itulah kehidupan. Sebagaimana jatuhnya singgasana Allah menetes air tadi dari langit, dari atap arsyullah, jatuh ke lidah Nabi Muhammad. Baik, itu yang keempat. Ujung-ujungnya nanti adalah mengakui penuhanan Allah. Yang kelima, arsy air adalah sumber kehidupan. Dan bumi merupakan padatan yang memiliki muatan arsy yang besar. Baru Mars dan Jupiter. Yang kelima, yang keenam adalah air adalah rahmanullah. Sehingga akhirnya ingin menjumpai siapapun yang mendapatkan rahmanullah, ujung-ujungnya akan menjumpai Allah alias menuhankan Allah. Ini bagian pertama. Bagian kedua dalam sebuah kaidah tafsir. Tentang keyakinan. Udah jelas? Di situ Allah jelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 30 tadi. Awalam yaral ladina kafaru anna samawati wal ardkana taratqa. Tidakkah diketahui oleh orang-orang kafir itu bahwasanya dulu langit dan bumi itu sesungguhnya keduanya dulu padu, satu. Fafataqnahuma. Maka kami pisahkanlah keduanya. Waja'alna minal ma'i kullasyai'. Dan setelah kami pisahkan keduanya itu, kami hadirkanlah air. Biar langit dan bumi masing-masing bisa menghadapi kehidupan. Inilah yang sebenarnya ingin dijelaskan Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Yang pesannya adalah, pertama tadi tentang keyakinan akan kekuasaan Allah dan menuhankannya. Yang kedua adalah
menuju kekuatan akal yang sebagai alat menuju pengakuan Allah sebagai Tuhan. Menuju kekuatan akal yang sebagai alat yang jalannya membuat kita mengakui Allah sebagai Tuhan. Makanya lompatannya bukan meributkan masalah tentang jadi satu. Ini kan sekarang ini kan mereka kan menjumpai temuan. Kita nggak buruk sangka loh, baik sangka. Mereka mempunyai temuan. Tapi ketika mereka yang tidak benci dengan Islam, yang melihat Quran, mereka rujuk pada Al-Anbiya 30, ini yang Ustaz masukkan yang ketiga, akhirnya mereka mendapatkan hidayah. Berapa banyak yang akal bersih, memperoleh hidayah Allah, akhirnya mereka masuk Islam. Walaupun bahasa Albert Insting, ya, dan tegas mengatakan tentang bahwa adanya Tuhan. Jangan-jangan secara dia pribadi mengakui kebenaran dan jumpai Al-Quran. Tapi kan sekarang banyak murid-muridnya yang tidak mau mengakui keislaman. Gara-gara Islam tadi kan tidak dibawa oleh keturunan Israel, tapi dibawa oleh keturunan Quraisy. Dialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tahu kalau Albert Einstein itu suka mana tahu di ujung-ujung hayatnya adalah mengakui Islam. Gitu. Oke, itu baik sangka Ustadz lah. Yang jelas kalau kajian studi agama-agama, semua agama-agama mengakui adanya Tuhan dan mengatakan Tuhanlah yang menjadi aktor utama dalam keberadaan langit dan bumi ini. Yang keempat, disinilah akan menjelaskan tentang siapa yang tidak percaya alias kafir. Itulah yang kita nyata-nyata melihat mereka mengaku-ngaku dirinya berakal, padahal akalnya dikendalikan oleh nafsu. Sehingga mempeributkan tentang langit dan bumi berpecah, yang mengatakan yang dari atom lah, jumpa temuan berikutnya berkembang jadi molekul lah, tahun 2011 berkembang menjadi nebula lah. Dulu masa Ustadz tahun 80 atom. Kemudian tahun 90-an waktu kita Ustadz S1 molekul. Kemudian tahun 2011 waktu Ustadz lagi mulai penceramah kondangnya nebula. Orang ini memperdebatkan masalah ini. Siapa dia ini? Ateis. Ateis yang merasa tidak ada pergerakan ketika mereka melihat dengan mata sendiri, akalnya sendiri, tapi tidak menyentuh kepada hatinya, sehingga rutinitas keislaman itu tidak dipahami dengan seksama. Dan itu pun baru poin kedua. Poin pertamanya apa, Ustadz? Poin pertamanya adalah mereka tidak mau mengakui bahwa Quran itu benar karena Quran itu dibawa oleh seorang nabi dan rasul yang bukan keturunan Israel, tapi keturunan Quraisy, Bani Hashim, gitu ya. Nah, itulah masuk yang kedua. Akhirnya mereka tidak mau bahwa sesungguhnya Islam itu dikuatkan nanti dengan membahas segala aspek yang ada dalam kehidupan termasuk sains. Karena mereka sudah memegang yang ketiga, kejayaan modernis. Padahal modernitas yang mereka punya itu setelah mengambil pada tahun 1400 dan 1500, ketika tahun 1500-an, di saat itulah Abbasiyah hancur, yang terjadilah terutama di abad ke-12, di Irak, maka di tepatnya di ala lupa pula Ustadz. Damaskus, ya, ketika itu terjadilah yang pertama adalah serangan yang dilakukan oleh tentara salib. Kemudian kurang lebih 10 tahun kemudian, ya, barulah masuk serangan dari Hulagukan, Mongolia, ya.
Mungkin bisa dikritisi apa terbalik ini atau Mongol dulu atau salib dulu. Yang penting begitulah. Pada abad ke-12 itulah akhirnya semua keilmuan yang berbau tentang alam semesta itu diambil oleh mereka, dibawa ke daerah Eropa sana. Itu yang kejadian di Laut Merah. Sehingga yang menjadi titi buat kuda mereka, sedangkan tentara Mongol waktu itu tidak memikirkan tentang keilmuan. Tentara Mongol memikirkan tentang tutorial. Makanya akhirnya mereka netap dan ujung-ujungnya masuk Islam. Maka datanglah Hulagukan. Itulah yang nanti akhirnya mengembangkan keislaman di India. Yang akhirnya tahun 1500 disitulah kejayaan Islam terakhir. Maka lahirlah Taj Mahal. Di mana ini suku yang terbangun dari suku India dan Cina. India tinggi, Cina pendek, Matai sipit. Maka itulah tentara Mongol perpaduan Cina dan India. Maka banyak nanti yang tinggal ada kajian kepada Turki. Nah, ini maaf, Ustaz ngembangin ke sejarah peradaban Islam jadinya ini. Ya, inilah ditempatkan sehingga akhirnya buku-buku yang berbau agama itu dijadikan titi buat mereka. Siapa untuk nyebrang ke Eropa dan sedangkan buku-buku yang berbau tentang sains yang dibangun oleh Al-Hisab, Al-Farabi, siapa lagi? Ilmu hayat, ya semua itu tadi nama-nama, ya, hayati semua, itu semua dibawa oleh mereka dan mereka lah yang mengekspos untuk apa? Untuk mendeklarasikan ke depan ada masa abad modern. Itulah abad ke-18 alias tahun 1700. Mulailah mereka mengeluarkan dentuman dengan teori-teori yang lain. Dari mulailah tadi lampu, listrik, telepon, kapal terbang, kemudian masuk teori Big Bang. Ini semua sudah dibahas oleh ilmuwan-ilmuwan Muslim, Ibnu Sina dan kawan-kawan. Makanya Al-Farabi itulah yang terkenal di Eropa dan itulah menjadi saksi sejarah. Kenapa Aforism itu hidup di dunia Barat dan Eropa? Karena beliau ketika itu gaduhnya suasana Abbasiyah mulailah dicampakkan ke daerah barat dan disitulah beliau tadi juga melakukan segala fikih yang disebut dengan menggunakan fikih Hanafi ya hingga akhirnya terjadilah banyak sekali pemahaman-pemahaman yang bisa dicerna oleh mereka. Kenapa? Kebiasaan Barat dan Eropa tadi adalah suasana yang dari freedom, liberal, maka digunakan adalah kepada hakikat. Inilah adik-adik sekalian, maksud dari Allah Subhanahu wa taala kesimpulannya adalah datangnya soal Anbiya ayat 30 ini pertama menandakan bahwa kita semua ini dari satu. Atau bahasa Al-Baqarah 45-nya itu adalah innalillah wa inna ilaihi rajiun. Atau bahasa kita wahdah, kesatuan. Yang kedua adalah perpecahan langit dan bumi itu bukan saling gontok-gontokan, bukan saling saing-saingan, bukan saling ejek-ejekan, tapi saling bersatu menyatu untuk menyatakan kau pakai baju kemeja, aku pakai baju batik, dan yang dia pakai baju koko adalah sebenarnya menutup aurat dan itulah kesatuan. Maka nggak dipermasalahkan perbedaan baju. Yang dipermasalahkan adalah tidak menjadikan pakaian yang berbeda tadi untuk melindungi badan agar tidak kedinginan, badan agar tidak menggoda orang yang melihatnya, itulah aurat. Nah, inilah maksudnya. Dari mana? Maka dikupaslah tadi. Faja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin apala yu'minun. Ya, itu yang adik harus pahami, adik-adik pahami. Yang pertama adalah kafaru. Yang kedua adalah samawat wal ard. Yang ketiga adalah raqqa. Yang keempat adalah ma. Yang kelima adalah yu'minun. Jadi bukan kita tidak mengakui teori Big Bang itu. Kita tetap berpegang kepada sebagai ahli tafsir ke depan.
Maka kategori kunci utamanya endingnya adalah afala yu'minun. Maya yang diyu'minunkan tadi Ustadz, yang diimani tadi Ustadz. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Itu yang diimani, bahwa air itu dijadikan sebagai kehidupan. Maka konsentrasilah tadi penghuni langit dan bumi bahwa dia punya air, kelolalah dengan seksama. Jangan gaduhkan tadi tentang air sana, air sini. Jadikanlah dulu kita satu. Udah dibagi Allah itu dengan sesungguhnya. Makanya banyak penghuni bumi daripada penghuni langit. Secara membutuhkan air. Betul tidak? Satu. Yang kedua, meskipun secara bisa dikatakan fisik atau nggak dikatakan fisik ya. Kalau secara kuantitas lebih banyak bangsa jin daripada bangsa manusia. Cuman permasalahannya bangsa jin tidak memiliki fisik. Makanya jin-jin yang tidak taat kepada Allah itu dikategorikan seperti bakteri. Makanya Rasulullah itu selalu menempatkan di saat ngambil wudhu, hiruplah di hidung itu. Karena bakteri yang paling banyak adalah di hidung. Padahal disunatkan itu dalam rukun wudhu. Yang dirukunkan tadi adalah muka, tangan, kepala, kemudian kaki. Yang disunatkan tadi adalah jari jemari, mulut, hidung, dan telinga. Nah, inilah adik-adik sekalian. Sebenarnya yang kita ingin jumpai adalah mana yang menjadi permasalahan ini. Makanya tadi tentang black hole, itu adalah sensasi. Bukankah kehidupan ini ingin terkenal? Yang terakhir yang kasihan adalah kayak kita ini. Tapi karena kita jadi seorang akademis, ya kita nggak gaduh lagi. Yang gaduh tuh masyarakat awam. Kalau dulu ada profesor bidang tafsir, sekarang udah dua profesor bidang tafsir makosidi, tafsir tematik, tafsir apa lagi, kan banyak-banyak pecah-pecahannya. Tapi nggak apa-apa lah. Silakan, nggak ada masalah. Lebih lebih detail, tapi jangan sampai gaduh-gaduh. Betul tidak? Semua nak begaduh. Makanya Ustadz kemarin waktu sama kalian dan adik kakak-kakak kalian yang lain, Ustadz arahkan tesisnya itu kemarin ke arah tasawuf pada hakikat. Jangan sibuk masalah teori. Inilah yang sebenarnya yang diangkat bahwa kupasan kita tentang teori Big Bang ini adalah menyadari hal bahwa Allah sudah membahas itu. Satu. Dua, akan dibahas oleh kalangan kafirun. Tiga, mereka yang bersih akalnya akan dapat hidayah Allah dan masuk Islam menjadi muslimun. Empat, mereka yang sudah dikendalikan oleh nafsu sahwatnya tak akan pernah mengakui. Maka itulah dikatakan tadi, tak ada hubungannya dengan Tuhan. Udahlah bahaslah. Ngapain kita kaitkan kan tadi kalau si Husein yang lagi buang angin. Nggak ada hubungannya dengan Tuhan itu. Oh, itu gara-gara si Husein tadi makan terlalu banyak, kemudian dia makan tadi ubi banyak-banyak, terjadilah pergelutan dalam pencernaan hingga akhirnya ketika berjumpa dengan angin yang berada di lantai, maka terjadilah benturan, benturan memecahkan hingga mencari sudut ruang yang bisa mengeluarkan di situlah lubang dubur, maka akhirnya keluarlah meletup sehingga itulah menjadikan gambaran yang letupan angin buruk yang keluar. Nggak ada hubungan dengan Tuhan. Mana semua cuma akan nggak ada hubungan dengan Tuhan. Itulah orang ateis. Kenapa? Karena suatu saat dia akan berpikir dan pikirannya akan nyeleneh dalam kajian ini. Maka dalam surah Al-Maidah ayat 2 itu yang disebut dengan orang yang melebih-belebihi. Dan itu dalam hadis yang dibangun oleh Ibnu Jarir dalam tafsir Ibnu Katsir
bahwa menjelaskan orang yang melanggar itu adalah orang yang selalu melakukan melebih-lebihi. Itulah tadi kelebihan tadi. Dan agama yang mengajarkan untuk mengakui Tuhan dalam Islam yaitu Allah Subhanahu wa taala pasti akan melarang itu. Yang kedua, taruhlah mereka bukan berbenturan sama Islam, mereka berbenturan sama agama di lingkungan mereka yang dari dulu tidak cocok dengan sains. Kita mana ada yang nggak cocok? Islam cocok semua. Orang ayat firmannya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Inilah yang menjadi permasalahan kenapa kalangan ateis di Barat dan di Eropa tidak pernah mengakui agama itu berhubungan dengan sains. Karena dari dulu agama yang mereka berada, ya Ustaz nggak sebutkan agamanya apa, ya agama yang mereka berada selalu tidak pernah sepakat dengan sains. Contoh Galileo Galilei. Karena agama yang kedua selalu menyerahkan kepada raja. Mana mana enak-enakan raja lah. Ketika raja enak, agamawan dapat duit, dapat jabatan, dapat makan banyak. Ya, ketika peristiwa yang terjadi masa Nabi Yusuf alaihissalam, tapi syukur alhamdulillah, ketika itu Firaun pertama, ya masa itu dalam posisi apa? Menyerahkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga akhirnya anak beliau siapa namanya Ustaz Bahres atau siapa itu ya, ketika itu masuk masuk Islam kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan akhirnya rahib ketika itu diusir. Kenapa? Orang pada bekerja dia nggak bekerja, makanya mereka gemuk-gemuk. Yang pekerja tadi kurus-kurus. Ah, gitulah dia kajiannya ya. Ustaz nggak mau bahas agama apa itu. Yang jelasnya adalah inilah kajian kupasan untuk menjelaskan pada 4 hal tadi. Gitu ya. Ini yang Ustaz kembalikan bukan membuat kalian patah semangat, enggak. Semua informasi itu kita dapatkan seperti yang dibahas oleh Sayyidina, tapi menjadi kata kunci utama adalah Al-Quran menjadi penyelesaian kita. Makanya tadi masuk kepada yang kemana terakhir? Afala yuk minun. Cukup sekian? Ada pertanyaan? Cukup Ustadz. Cukup. Ya gitu ya. Maka Al-Anbiya ayat 30 menjelaskan ya bahwa dulu langit dan bumi itu adalah rotko, padat, padu, nyatu. Ya, ya, gitu. Jazakumullah khair, Ustaz. Amin ya Allah. Eh, Gimana nih, teman-teman? Ada yang ingin menanggapi kembali atau bertanya kepada pemaparan dan Al-Ustaz langsung? Dipersilakan, teman-teman. Sepertinya cukup, Ustaz. Cukup ya. Jadi itu aja ya, Mil. Itu yang Ustaz kembalikan eh, bahwa jangan pernah adik-adik lupa dengan nama mata kuliah kita. Al-Quran, Sains dan Teknologi. Maka nanti bila berjumpa nanti dengan dosen berikutnya, udah enak. Artinya udah enak gimana? Akidah kalian sudah mantap. Nanti kan masa sama Pak Ustadz itu kan nanti kan masuk kepada yang berbau umum semua itu. Ya, hal yang membahas tentang kajian umum semua. Baik, jadi itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Inilah kupasan kita. Ingat tadi analogi Ustadz. Al-Quran itu imam, sains itu makmum laki-laki, teknologi makmumah perempuan. Ya, jadi semua itu tidak bisa dipisahkan. Sains dan teknologi itu bagaikan Pak Sains dan Bu Teknologi. Ya, semuanya menggunakan eh, pedoman Al-Quran. Maka di manakah lahirnya nanti anak masyarakat yang penuh dengan kedamaian? Gitu dia. Karena hakikat dari sains dan teknologi menyelesaikan masalah dan sains dan teknologi akan dapat menyelesaikan masalah dengan merujuk kepada
Al-Quran sebagai imami. Quran itu sebagai imam kita. Baik, cukup sekian. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Cukup sekian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustaz. Syukran, Ustaz. Baiklah, demikian perkuliahan kita hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Saya selaku moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.